Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam bajikan bagi kita semua. Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita akan tambahkan satu materi mengenai rekayasa perangkat lunak dengan study case adalah sistem manajemen karyawan. Jadi eh, melanjutkan beberapa materi yang sudah kita bahas sebelumnya, ini adalah salah satu study case yang akan menjadi tambahan pembelajaran kita. Yang pertama adalah ini yang harus kita pahami bersama. Jadi persyaratannya adalah kita memahami dalam study case ini adalah ketika kita membangun sebuah software, kita juga harus memahami persyaratan dasarnya atau types of requirement. Biasanya sebuah organisasi ataupun perusahaan itu mempunyai tiga sektor utama yang menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan. Yang pertama adalah business requirement, kemudian ada user requirement, kemudian ada system requirement. Di mana ketiga tipe tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan secara basic eh, yang membuat pola dari high level hingga detail ke struktur terbawah. Misal kita ambil contoh dari business requirement, di situ di mana ada sponsor point of view, ada scope of the project, ada business objective. Secara kewenangan, beliau-beliau ini adalah orang yang akan melihat lebih luas dan lebih sifatnya manajerial dalam sebuah proyek pengembangan software ataupun sistem. Kemudian di bawahnya ada user requirement. Ini sama juga, cuman dia fungsinya adalah sebagai user, jadi point view-nya sebagai user, kemudian goals-nya berdasarkan turunan dari rekan-rekan di bisnis, kemudian melihat goals secara luas, kemudian memahami pola user input dan output. Kemudian untuk sistem requirement ini adalah rekan-rekan yang berada di sifatnya teknis atau detail, di mana function requirement, what the system does, kemudian non-functional requirement, how well the system does it. Jadi biasanya ada dua pendekatannya, ada pendekatan fungsional, di mana bagaimana cara sistem itu bekerja, secara fungsinya apakah berjalan. Kemudian ada non-functional requirement, ini bagaimana sistem ini memiliki keterkaitan dengan user yang akan menjadi penggunanya. Nah, ini sebagai persyaratan dasar yang menjadi basic dalam pengembangan sistem informasi ataupun software. Lalu pada case ini saya akan menggunakan satu contoh pendekatan satu model perangkat lunak yaitu Scrum Methodology, di mana di situ terdapat scope, ada product backlog, ada design, usable software, kemudian ada sprint planning meeting, ada sprint backlog, kemudian sprint automation, kemudian ada sprint retrospective, ada sprint review meeting, ada sprint execution, kemudian ada daily scrum. Jadi untuk case ini saya akan menjelaskan dari sudut pandang model perangkat lunak Scrum Methodology. Lalu apa alasannya menggunakan Scrum Methodology? Ya, ada empat hal yang biasanya bisa kita pahami di awal. Biasanya untuk setiap case kita bisa dapat membedakan eh, metodologi apa yang paling tepat digunakan. Ini biasanya berdasarkan jam terbang, kemudian beberapa case sudah diuji beberapa kali. Untuk case yang karyawan ini saya rasa menggunakan Scrum adalah pertama kebutuhan sistem mungkin berkembang seiring waktu. Misalnya ada tambahan feature seperti penggajian atau izin cuti. Kemudian proyek juga dapat dibagi menjadi sprint kecil, misalnya modul data karyawan, ada absensi, ada laporan. Yang berikutnya adalah umpan balik dari HRD dan karyawan dapat segera diterapkan. Lalu cocok untuk tim kecil dengan kolaborasi intensif. Lalu apa yang harus dipahami tahap pertama setelah kita memahami beberapa hal tadi? Yang pertama adalah real business. Di real business ini kita juga harus tahu sebenarnya kebutuhan perusahaan itu seperti apa yang diinginkan dari mereka. Ini ada tiga hal. Yang pertama adalah mereka menginginkan mencatat data karyawan, mencatat data absensi, dan menghasilkan laporan bulanan. Inilah rule bisnis yang harus ada pada sistem dan software kita. Lalu tahap kedua kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah fitur-fitur utama yang harus dilakukan oleh sistem. Ada 8 kebutuhan fungsional yang harus dipahami. Yang pertama, sistem dapat menambah, mengubah, menghapus data karyawan. Sistem dapat mencatat data absensi, tanggal masuk, dan jam keluar. Lalu yang ketiga adalah sistem dapat menghasilkan laporan absensi bulanan. Keempat, sistem dapat menampilkan data gaji dan status kehadiran. Yang kelima adalah admin dapat menambahkan akun baru untuk karyawan. Yang keenam adalah karyawan dapat login dan melihat riwayat absensinya.
Yang ketujuh, admin dapat mencetak laporan bulanan dalam format PDF ataupun Excel. Yang kedelapan adalah sistem dapat menghitung total hari kerja dan kehadiran otomatis. Lalu yang kedua adalah tahap kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah karakteristik atau kualitas dari sistem. Yang pertama adalah keamanan. Sistem harus memiliki fitur login dengan autentikasi username dan password. Yang kedua adalah sistem mampu memproses data minimal 500 karyawan tanpa penurunan performa. Ini terkait dengan database dan konektivitas. Yang ketiga adalah ketersediaan. Sistem dapat diakses 24 jam melalui jalinan internet ataupun intranet ataupun internet. Jadi mau offline atau online dapat diakses. Yang keempat adalah usability. Antarmuka harus mudah digunakan oleh pengguna non-teknis. Yang kelima adalah portabilitas, dapat dijalankan di berbagai browser modern seperti Chrome, Edge, kemudian Firefox. Backup, data ini akan di-backup secara otomatis setiap minggu. Kemudian tahap ketiga adalah penentuan aktor dan peran. Di sini ada 3 aktor yang kita lakukan pemetaan. Yang pertama adalah admin HRD dengan perannya mengelola data karyawan, absensi, dan membuat laporan bulanan. Kemudian yang kedua adalah karyawan. Karyawan ini perannya adalah melakukan login, mengisi absensi, dan melihat riwayat kehadiran. Yang ketiga adalah manajer atau pimpinan. Ini memiliki perannya melihat dan menganalisis laporan kehadiran dan performa bulanan. Setelah kita memahami peran tersebut, kita akan melihat dari pendekatan use case diagram, deskripsi teksnya. Jadi seperti admin fungsinya apa? Kita lihat ya ada 3 fungsinya dari 3 aktor tersebut. Admin fungsinya ada 3, karyawan ada 3, dan manajer ada 1. Hubungan antar use case-nya adalah membuat laporan bulanan include lihat data absensi. Kelola data absensi include tambah absensi dan edit absensi. Ini yang use case harus dipahami. Lalu berdasarkan use case tadi kita dapat melihat secara penggambaran di mana admin dapat melakukan beberapa fungsi seperti yang diarahkan. Ini contohnya adalah secara detail seperti narasi yang di depan, hanya konsepnya dalam bentuk penggambaran use case-nya. Lalu tahap kelima adalah activity diagram. Ini biasanya dimulai logika ketika kita membuat satu software untuk karyawan login, verifikasi akun ya. Namun jika gagal ada pesan errornya, message-nya selesai. Karyawan pilih absensi kalau ketika masuk, lalu absen masuk atau keluar. Setelah itu sistem mencatat waktu dan tanggal absensi. Lalu sistem menyimpan data ke database, lalu sistem menampilkan notifikasi absensi berhasil. Seperti itu yang diinginkan. Untuk swim lane-nya ada 2. Untuk swim lane pertama adalah login, pilih menu absensi, dan klik tombol absen. Swim lane kedua adalah verifikasi login, catat waktu, simpan waktu, tampilkan konfirmasi. Ini pola yang langkah harus dipahami oleh pegawai ketika melakukan penginputan dalam sistem ini. Setelah kita memahami secara basic beberapa kebutuhan tadi, kita dapat melihat hal-hal yang paling krusial apa yang dibutuhkan, maka kita masuk ke tahap berikutnya yaitu implementasi pada metodologi Scrum atau Agile. Jadi apa yang kita lakukan pada tahap pertama untuk pola Scrum itu ada beberapa hal yang harus dipahami. Scrum adalah metode Agile yang menekankan pada pengembangan bertahap atau iteratif, kemudian kolaborasi tim yang intens, umpan balik cepat dari pengguna, serta fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan. Scrum terdiri dari peran, artefak, dan serangkaian aktivitas atau event yang berlangsung dalam siklus yang tetap yang disebut sprint, biasanya 2-4 minggu. Yang kedua adalah peran dalam Scrum, jadi agak ada perbedaan ya ketika penentuan aktor seperti di atas tadi. Untuk di Scrum lebih detailing, di mana PO atau Product Owner memiliki tanggung jawab menentukan visi produk, mengelola produk backlog, dan memprioritaskan fitur berdasarkan kebutuhan bisnis. Lalu untuk Scrum Master atau SM memastikan proses Scrum dijalankan dengan benar, mengatasi hambatan tim, dan memfasilitasi rapat. Lalu ada tim DevOps team atau Dev Team, Development Team, ini mengembangkan, menguji, mengimplementasi fitur fitur aplikasi selama sprint berlangsung. Lalu tahap ketiga adalah artefak bagian pertama. Untuk artefak bagian pertama ini ada product backlog, penjelasannya adalah daftar seluruh kebutuhan atau fitur sistem atau user stories.
Kemudian ada sprint backlog, ini daftar item dari produk backlog yang akan dikerjakan pada satu sprint. Yang ketiga adalah increment, hasil kerja yang telah selesai dan siap diuji dan digunakan pada akhir sprint. Lalu ada tahap tiga yaitu artefak dalam sisi visual. Ini adalah apa yang harus dibuat, sifatnya modul ada modul login. Kemudian di dalam modul login tersebut ada desain UI, ada validasi input, ada autentikasi database. Kemudian model data karyawan ini ada tambah, edit data, hapus data. Lalu ada modul absensi di mana form absen masuk dan absen keluar. Kemudian validasi waktunya. Kemudian ada modul laporan di PB04 hingga PB06 di mana mengenerate laporan bulanan diekspor dalam bentuk PDF dan Excel. Ini sprint flow-nya untuk tekstualnya. Produk backlog-nya berisi sprint planning, kemudian di sprint backlog-nya development, increment, hasil, kemudian review dan retrospektif. Ini artefak visual. Lalu untuk backlog, ini secara detail tadi telah kita bahas di halaman sebelumnya. Ini daftar fitur aplikasi manajemen karyawan. Ada 6 fitur yang menjadi backlog. Yang pertama adalah PB01 sebagai admin, saya ingin menambah dan mengedit data karyawan agar selalu up to date. Ini prioritasnya tinggi. Ini estimasi pengerjaannya adalah 5 hari. Jadi ketika ini menjadi prioritas tinggi, maka ini yang harus menjadikan kita prioritas dalam membuat skripnya ataupun sistemnya. Lalu PB02 sebagai karyawan saya ingin melakukan login agar bisa mengisi absen. Ini pun juga tinggi prioritasnya dan dapat diselesaikan pada waktu 3 hari dalam pembuatan softwarenya ya, bukan menginputnya dalam membuatnya. Lalu PB03 sebagai karyawan saya ingin mengisi absensi masuk dan keluar agar kehadiran saya tercatat. Prioritasnya pun tinggi. Estimasinya ada 4 hari dalam pembuatan software tersebut. Untuk PB04, fiturnya adalah admin saya ingin membuat laporan bulanan agar dapat diserahkan ke manajer. Ini tipenya sedang. Ini biasanya dibuat karena cukup kompleks ya, maka ada 5 hari pengerjaan dipetakan untuk PB04. Untuk PB05 sebagai manajer saya ingin melihat laporan absensi bulanan agar bisa memantau kinerja. Ini prioritasnya juga sedang. Estimasinya adalah 3 hari. Lalu sebagai admin saya ingin mencetak laporan ke PDF atau Excel agar lebih mudah didistribusikan. Ini prioritasnya rendah. Ini pengerjaan sistem atau source code-nya selama 2 hari. Kemudian kita akan lihat backlog yang kedua. Tadi sudah kita petakan beberapa PB. Ini ketika sudah menjadi prioritas, di situ akan kita bisa lihat di status. Apakah sudah selesai atau dalam proses atau sedang pengerjaan atau biasanya 3 ini sih yang menjadi catatan. Jadi seorang product manager, manajer program bisa melihat mana yang sudah diselesaikan, mana yang belum. Nah, ini ketika nanti rekan-rekan membuat software dan melakukan pemetaan. Kemudian ini sprint plan. Sprint plan ini adalah biasanya pengerjaannya mau seperti apa ya? Durasi sprintnya misal 2 pekan atau 10 hari. Tujuan sprint pertama adalah membangun fungsi login dan pengelolaan data karyawan. Ini untuk contoh sprint backlognya dari case yang kita ambil. Jadi untuk tesnya, yang pertama adalah mendesain halaman login. Penanggung jawabnya adalah UI UX designer, estimasinya 1 hari. Statusnya bisa kita lihat ya, seperti yang tadi, selesai dalam proses atau to do. Kemudian to do itu sedang akan dilakukan ya, kalau progres sudah dalam pengerjaan. Lalu yang kedua adalah membuat database tabel karyawan dan akun. Ini back end development biasanya. Kemudian implementasi login, front end dan back end ini full stack programmer. 3 hari. Kemudian CRUD-nya data karyawan, create, read, update, and delete. Ini back end development. Ini 3 hari. Kemudian pengujian login dan CRUD karyawan. Ini QA tester. Ini 2 hari. Jadi biasanya ini tergantung kecepatan dari tim pembuatan software ya. Jadi untuk harinya bisa memetakan, kadang ada yang sudah down di beberapa hari awal atau tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, jadi kita bisa melakukan evaluasi. Lalu sprint plan kedua, seperti yang disampaikan tadi, ini checklistnya, in progress-nya, kemudian to-do-nya, ya kita akan petakan menggunakan planning board. Nah, jadi rekan-rekan bisa melihat ya, ketika membuat satu software, pemetaannya seperti apa dan tanggung jawabnya seperti apa. Ini yang dilakukan ya.
Lalu yang keenam adalah aktivitasnya seperti apa. Ini misalnya untuk Scrum, daily Scrum stand up meeting dilakukan setiap hari maksimal 15 menit. Ini meeting polanya ya. Jadi dari beberapa eh, job desk yang dilakukan, apa yang dikerjakan kemarin, apa yang dikerjakan hari ini, lalu hambatannya apa. Ini yang kita lakukan. Lalu ada sprint review, presentasi hasil kerja pada product owner atau manager di akhir sprint. Ini ketika beberapa hal sudah done, sudah selesai, maka dilakukan presentasi. Lalu ada sprint retrospektif, evaluasi tim, apa yang berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki di sprint sebelumnya. Sifatnya evaluatif. Lalu aktivitas siklusnya kita bisa melihat pada tahap sprint planning di mana aktivitas menentukan backlog akan dilakukan akan dikerjakan login dan CRUD karyawan. Hasilnya adalah sprint backlog terbentuk. Kemudian ada hasilnya catatan harian progres, ada fitur siap diuji, feedback dari pengguna, rencana perbaikan sprint berikutnya. Jadi pemetaan siklusnya dapat digambarkan seperti ini, seperti pada sprint review, demo hasil kerja HRD dan manajer, hasilnya feedback pada pengguna atau user. Kemudian pembagian sprint, ada 4 yang kita contohkan, sprint pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Fokus utamanya adalah pembagian sprint adalah dasar sistem dan login. Fiturnya terlampir, kemudian modul absensi. Fiturnya apa aja, Su? Form absensi masuk, keluar, atau penyimpanan data absensi. Kemudian ada laporan manajemen data, laporan bulanan, tampilan, dan manajer. Dan ada pengujian dan perbaikan, ini pengujian menyeluruh backup data dan optimasi UI. Lalu ada penggambaran juga dalam bentuk rundown chart. Ini biasanya kita lihat ya, beberapa deadline, ini jumlah pekerjaan tersisa per hari, ini berapa lagi hari yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jadi ini pemetaan yang secara secara pemetaan akan memudahkan kita mana yang menjadi prioritas pekerjaan dan terhambatnya pada tabel mana. Misal pada hari ketujuh harusnya login selesai rupanya belum dikerjakan. Ataupun sebaliknya login UI-nya selesai tapi harinya masih tersisa banyak. Jadi bisa dilakukan optimasi di hari-hari yang lain. Lalu increment atau hasil ya. Jadi untuk tahap 8 setiap hasil akhir sprint menghasilkan increment yang siap digunakan atau diuji. Contohnya, setelah sprint 1 sistem login dan CRUD karyawan sudah bisa berjalan. Setelah sprint 2 modul absensi sudah bisa digunakan oleh karyawan. Setelah yang ketiga yaitu laporan bulanan dapat diakses dan dicetak. Jadi kurang lebih itu beberapa hal teknik yang kita gunakan dalam case sistem pembuatan sistem karyawan ya. Secara sederhana beberapa hal bisa Anda lakukan improvement ataupun di expand ya pada hal yang lebih teknis. Secara teoritis itu teori yang kita sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.